Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita bersama-sama. Kita terima berita jemaat Minggu 2 Agustus tahun 2020. 1. Ibadah Minggu GKJ Ampel masih diselenggarakan melalui tayangan YouTube sampai batas waktu yang belum ditentukan. 2. Akan dilayangkan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan atas diri Enggar Kusuma Werdanti dengan Sandra Tama Merari besok pada hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 di GKJ Ampel Pepadan Berduk. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. 3. Sidang pleno majelis GKJ Ampel akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 2 Agustus tahun 2020 pukul 4.16 di GKJ Ampel Pepadan Berduk. Mohon dukungan dari seluruh warga jemaat. 4. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat dikonfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. 5. Petugas ibadah peneguhan liturgos Diaken Bapak Sugiarto, Imam Diaken Bapak Sujono, Keyboard Diaken Bapak Wiyoto, Song Leader Ibu Patminingsih dan Ibu Juliana. Perwakilan majelis menerima pengantin Penitua Ibu Sri Wahyuni. 6. Petugas ibadah Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Liturgos Ibu Tri Murwaningsih. Imam Bapak Satmono Yuwono. Doa persembahan Bapak Ayub Gunarto. Warta jemaat Bapak Basirun. Keyboard Saudara Satria. Song leader Saudari Nova, Saudari Esther, dan Saudari Disna. Demikian warta jemaat pada Minggu tanggal 2 tahun 2020. Selamat masuk di dalam ibadah Minggu. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Marilah ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Kita mulai dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan ketiga. Jemaat dimohon untuk berdiri. Muliakan
Marilah ibadah kini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mohon duduk kembali. Marilah kita mulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah kita menerima hukum kasih yang kita ambilkan dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan tentang hukum kasih yang setiap saat kita belum bisa melakukannya dengan benar. Marilah kita menyesali segala dosa-dosa kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 39, bait yang pertama dan yang kedua. Yang
Terimalah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan berita anugerah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan yang kedua. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah kehidupan, Allah yang senantiasa setia berkarya dalam kehidupan kami bersyukur Bapa ketika di pagi ini kami boleh menyatukan hati kami bersama seluruh warga jemaat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Bapa akan setiap anugerah pertolongan yang senantiasa kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan seluruh warga jemaat. Allah berkati warga Adioswo, anugerahkan kesehatan. Allah berkati warga dewasa dalam tugas pelayanan, pemuda remaja, dan bahkan juga anak-anak. Mampukan kami satu hati, satu pikir melayani-Mu dengan penuh setia, dengan penuh sukacita, sehingga nama-Mu yang senantiasa dimuliakan. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami yang masih dalam bangku studi. Bahkan saat ini ia berjuang dalam proses pembelajaran dari jarak jauh.
Sungguh Bapa, kami mohon anugerah campur tangan-Mu melingkupi anak-anak kami ini, memampukan, menganugerahkan ketekunan, tanggung jawab, kesetiaan, sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Sehingga apa yang menjadi rancangan dalam hidupnya itu pun tercapai. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan kami. Allah berkati, Allah tuntun. Karena kami meyakini dan percaya ketika Allah memberkati setiap aktivitas pekerjaan kami, hidup kami senantiasa berkecukupan, dan mampukanlah kami menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Ya Allah kehidupan, dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu, mengandalkan-Mu, sehingga kami mampu menghadapi dan melewati, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mampukan kami menaruh pengharapan hanya di dalam-Mu. Allah berkati, sehingga masa pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga kami boleh berkumpul dengan saudara kami, dengan tetangga kami, dengan penuh sukacita. Kami pun berdoa bagi saudara kami yang saat ini terjangkit virus corona, yang harus dirawat di rumah sakit. Allah berkati, Allah anugerahkan pemulihan kesehatan. Begitu pula bagi tim medis, perawat, dokter, Allah berkati, anugerahkan kesehatan, kemampuan, sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Segala sesuatu yang dibutuhkan Allah pun kiranya mencukupkannya. Ya Allah kehidupan, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Allah berkati, mampukan kami hidup saling menghargai, kami saling mengasihi, kami hidup dalam kerukunan, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Kami menyerahkan ibadah di dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, kita dasari dengan firman Tuhan. Kita ambilkan dari Jabur Mazmur 17 ayat yang ke-15 yang demikian firman-Nya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikian firman Tuhan sebagai dasar kita mengaturkan persembahan. Sambil kantong diedarkan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 387 bait pertama dan secukupnya. Namun
bersama-sama untuk berdiri, kita berdoa, doa persembahan dan pelayanan firman. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah karena penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau telah mempersekutukan kami di tempat ini dengan damai sejahtera. Dan pada hari ini pula, Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk mengaturkan persembahan. Dari berkat yang telah Engkau berikan, sebagian kami kembalikan kepadamu ya Allah. Bapa berkati, Bapa sucikan, sehingga layak untuk kemuliaan nama-Mu. Dan untuk persembahan yang lain seperti persembahan mingguan, bulanan, dan mirunggan, juga Bapa berkati. Berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Bapa berkati, Bapa beri kejujuran, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa buka hati dan pikiran kami satu persatu, sehingga kami bisa mendengarkan dan melaksanakan di setiap kehidupan kami. Berdoa untuk beliau Bapak Pendeta Jaryono SSI, yang akan menaburkan firman-Mu. Bapa berkati, Bapa beri kepandaian, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa yang jauh dari sempurna. Sempurnanya kami haturkan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Yang demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah menerima sesuatu barang dari orang lain? Lebih-lebih itu barang yang berharga. Bagaimana perasaannya ketika Bapak Ibu menerima sesuatu barang itu? Tentu ada perasaan bahagia bahwa hidup kita berharga. Ada yang memperhatikan, bahkan pula keberadaan kita dapat diterima oleh orang lain. Benar demikian? Jika dalam kehidupan kita senantiasa ingin mengalami perasaan itu terus-menerus, pertanyaannya, apakah kita juga menginginkan orang lain dapat merasakan apa yang kita rasakan? Apakah kita malah berkata, itu bukan urusanku? Meskipun terkadang kita juga menemukan kekecewaan. Kita sudah berusaha memberikan perhatian yang lebih. Dengan memberikan waktu, pemikiran, tenaga. Tetapi semuanya tidak dianggap. Tidak diakui. Tentu rasanya sakit. Yang dianggap malah orang lain. Mungkin baru sekali memberikan sesuatu kepadanya, tetapi sudah diceritakan kesana kemari, ngalor ngidul, tentang kebaikannya, tentang keperhatiannya. Yang setiap saat, setiap waktu memberikan dukungan, dorongan, semangat, perhatian, belum pernah menerima ucapan terima kasih. Memprihatinkan ketika ia tidak dianggap. Inilah kehidupan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan berhenti untuk hidup memberi, berbagi dan peduli? Dengan adanya pengalaman-pengalaman yang mengecewakan itu? Ataukah dalam hidup kita hanya ingin untuk menerima, tapi tidak mau untuk memberi? Ini menjadi perenungan yang mendalam bagi hidup kita. Jika kita memberi hanya bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, berarti kita belum bisa memberi dengan hati yang murni. Memberi meskipun tersakiti. Memberi meskipun tidak ada yang peduli. Tuhan Yesus memberi dalam situasi yang dipenuhi dengan keprihatinan. Ini menjadi keteladanan yang luar biasa bagi hidup kita. Bahkan mungkin Tuhan Yesus pada saat itu dalam situasi tersakiti. Ya, saudaranya yang sudah mempersiapkan jalan baginya ternyata harus menghadapi kematian tragis. Dialah Yohanes Pembaptis yang sudah mengingatkan kesalahan Herodes, tetapi berujung ia harus masuk dalam penjara. Bahkan pula ia harus mengalami kematian tragis karena dipenggal kepalanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus menyingkir ke tempat sunyi. Secara manusia, mungkin ia membutuhkan perhatian dari para sahabat untuk berbagi rasa sedih. Tetapi perasaan itu terkalahkan tatkala melihat banyak orang dalam jumlah yang besar mengikutinya.
perasaan itu terkalahkan karena belas kasihnya. Belas kasihnya melihat banyak orang berharap Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Bahkan dengan kesungguhan orang banyak itu mencari Tuhan, meskipun harus menempuh perjalanan yang jauh, Tuhan Yesus melihat kesungguhan itu. Sehingga ia menunjukkan belas kasihannya. Karena saat itu Tuhan Yesus hendak mengasingkan diri menyingkir dengan perahu. Tetapi banyak orang mendengar sehingga mengikuti dia dengan mengambil jalan darat. Melihat orang banyak yang dipenuhi dengan pengharapan yang besar itu, tergeraklah hatinya untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Menghilangkan perasaan yang mungkin tadi merasa sedih, ingin menyingkir ke suatu tempat, tapi terkalahkan oleh belas kasihannya kepada orang-orang yang ingin menerima pertolongan, sehingga Tuhan Yesus pun memberikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melihat orang banyak yang jumlahnya kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau mungkin konteksnya sama pada saat ini, bahwa ketika yang beribadah itu lebih kepada perempuan dan anak-anak, kita bisa bayangkan jika konteksnya sama pada saat itu berarti jumlahnya sangat banyak, melebihi dari jumlah laki-laki yang terhitung pada saat itu. Yang dimana sampai petang mereka belum makan. Para murid pun peduli dengan kondisi itu. Akan tetapi keterbatasan membuat mereka meminta Tuhan Yesus untuk menyuruh mereka pergi mencari makan. Tetapi Tuhan Yesus justru menyuruh para murid untuk memberi makan. Tentu mereka kebingungan dan menyerah dengan keterbatasan bahwa yang mereka miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi yang terbatas itu justru diambil oleh Tuhan Yesus, dipakai oleh Tuhan kita, diterima dengan ucapan syukur dan ucapan berkat, dipecah-pecahkan untuk dibagikan. Setelah dipecah-pecahkan, diberikan kepada murid-muridnya, lalu para murid itu pun juga membagi-bagikan kepada orang banyak, dan ternyata cukup, malah lebih, 12 bakul penuh. Jemaat yang terkasih, dalam hidup kita seringkali kita menggerutu, tatkala yang kita terima hanya sedikit. Ada juga yang berkata, saya saja belum cukup, mengapa harus memberi pada orang lain? Justru kita sendiri yang seringkali membuat dinding yang tebal, tinggi, membatasi diri kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Justru seringkali kita yang membatasi diri kita untuk dipakai Tuhan untuk memberi kepada sesama. Saat ini kita belajar, meskipun itu sedikit, seperti halnya hanya 5 roti dan 2 ikan,
tetapi Tuhan Yesus menerimanya dengan ucapan syukur dan berkat, bukan ucapan menggerutu. Dibagikan pada sama, itu menjadi berkat bagi sesama. Saat ini kita belajar pula bahwa memberi tidak harus menunggu kita memiliki harta yang banyak dan berlimpah. Yang dibutuhkan adalah hati yang kaya dan melimpah. Hati yang kaya dan berlimpah dengan sukacita. Sebab kita memberi karena kita bersyukur. Berbagi tidak akan membuat kita menjadi orang miskin. Saat ini kita belajar pula bahwa Tuhan mampu menggerakkan hati kita. Seperti halnya ketika para murid menerima roti dan ikan dari sang gurunya, itu pun ia bagikan pada orang lain. Dan orang lain yang menerima dibagikan lagi. Sampai semuanya dapat menerimanya. Sehingga tidak terhenti pada satu titik saja. Ini pula mujizat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan menggerakkan hati para murid dan orang banyak untuk memberi pada yang lain. Kita bisa bayangkan ketika mereka tidak tergerak, tentu berkat itu terhenti pada satu titik. Dan Tuhan mampu menggerakkan hati orang-orang yang ada di situ. Mari rasa syukur, karena senantiasa kita ini menerima berkat dan anugerah Tuhan. Kita pun memberi dan berbagi pada sesama. Sehingga semakin kita merasakan berlimpah-limpah dengan sukacita, begitu pula orang lain, sesama kita pun juga merasakan berlimpah-limpah sukacita seperti yang kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Cukup kita bersama-sama akhiri dan kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dan kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 425 bait yang pertama dan kedua. Kirimlah
perkataan imam kita, sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita naikkan kidung pujian. Kidung Jemaat 346, bait yang pertama. Jemaat, kami mohon duduk kembali. Demikianlah kebaktian Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.